Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bi mahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bi syuhudi 'azamati wa hayya'a asrarahum lihammi ata'i ma'rifatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, sesepuh bini sepuh dan segenap jamaah salat maghrib Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kita bisa hadir untuk melanjutkan pengajian rutin kita, yakni kitab Risalatul Mu'awanah yang memasuki tahap-tahap akhir, sudah menjelang khatam. Mudah-mudahan justru di akhir-akhir ini adalah kunci keberkahan dari pengajian kita selama ini, karena semakin dekat dengan masa akhir itu berarti biasanya yang ditunggu-tunggu rahmat dan inayah Allah itu justru memang diletakkan di akhir. Kebanyakan seperti itu dari serangkaian ibadah-ibadah. Mudah-mudahan ini tinggal 2 atau 3 pertemuan lagi mungkin sudah khatam. Mudah-mudahan kita istiqomah, tumaknina, dan apa yang kita pelajari dari kitab ini membawa manfaat, barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan di halaman 512. Ini insyaallah wasiat dari hadis-hadis qudsi yang dipilihkan Imam Al-Haddad kepada kita, dan hubungannya biasanya adalah tentang ubudiyah kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa a'in. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha awha ilayya antawaddu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Dan Allah memberikan wahyu kepada saya, kata Nabi, Allah berfirman, innallaha awha, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku antawaddu, agar bertawaddu. Kita semua itu saling tawaddu. Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, sehingga satu di antara kita tidak ada yang saling berebut tinggi, saling berebut merasa paling hebat, merasa paling merasa lebih unggul, lebih pintar dan seterusnya. Jadi saling tawadhu. Ketika orang itu tawadhu, apa kata orang Jawa itu akan ngewongno, menghormati, memuliakan gitu. Jadi satu kata yang singkat ngewongno itu, tapi kalau bagi orang Jawa itu tinggi. Ngewongno itu mencakup banyak makna. Sing iso ngewongno wong. Itu filosofi Jawa yang sekarang mungkin sudah semakin hampir punah, semakin sedikit orang yang menerapkan. Jadi nguwong wong, tawadhu itu hasilnya begitu. Tidak akan merasa dirinya lebih hebat,
lebih pandai, lebih terhormat daripada orang lain. Nah, di dalam Syarah Al-Hikam itu diterangkan tawadhu itu dikaitkan dengan hadis Nabi di mana Allah itu menjadikan setiap kita, ya, setiap manusia itu memiliki dua rantai, dua sisi rantai atau tali. Satunya terhubung ke langit, tali atau rantai satunya terhubung ke bumi. Kalau satu rantai itu ditarik, yang lain akan naik. Kata Allah, kalau di antara umatmu ya Muhammad itu ada yang tawadhu, nah, itu langsung kedudukannya, derajatnya di sisi Allah akan naik. Begitu dia sombong, begitu dia merasa tinggi, otomatis di hadapanku akan jatuh. Di dalam syarahnya itu diterangkan, kalau kita tahu tali air timba yang ada di sumur zaman dahulu, itu kan ada dua timbanya ya. Kalau satu dimasukkan ditarik masuk ke mana? Sumur, yang satunya pasti ke kerek. Nah, nanti begitu diangkat harus menarik yang kosong. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau ini ditarik ya ini naik, yang ditarik ini naik. Nah, ini tawadhu dengan kesombongan. Ibaratnya begitu. Kalau tawadhu, tali tawadhu yang ditarik, orangnya tawadhu, orangnya rendah hati, andap asor, langsung kekerek kedudukannya di sisi Allah. Begitu yang ditarik adalah tali kesombongan, merasa diri besar, merasa diri hebat, merasa diri mampu dan seterusnya, ditarik begini, maka tawadhu'nya yang tenggelam, yang ditarik naik itu adalah apa? Kesombongan, maka otomatis kedudukan hamba itu di sisi Allah akan jatuh. Seketika itu, Pak. Ya, seketika itu. Jadi tidak perlu nunggu jatuh di hadapan Allah, itu tidak harus nunggu bangkrut, tidak harus nunggu usahanya kolaps, enggak. Begitu ada di dalam hati kita merasa lebih baik dari orang lain, ana khairum minhu, ya, aku lebih baik dari dia, dari orang itu, dari siapapun, langsung di hadapan Allah kita jatuh. Saat itu juga. Jadi tidak perlu menunggu apa dia di kudeta, ya, digulingkan dari jabatannya, enggak. Nah, makanya di sini disampaikan juga hadis qudsi bahwa Allah mewanti-wanti, ya, untuk saling tawadhu di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yabghi ahadun ala ahadin, dan juga janganlah berlaku zalim, ya, berlaku aniaya, ahadun ala ahadin, satu di antara yang lain. Hari ini sadisme, orang itu sudah saling kejam, Pak. Sampai ada keyakinan kalau saya tidak berbuat begini, nah saya nanti yang akan diperlakukan sama. Artinya kalau kita nggak makan, kita akan dimakan. Jadi hukum saling memakan itu seperti di hutan antar hewan yang satu dengan yang lain, itu seolah-olah berlaku sekarang di kehidupan peradaban manusia. Kalau enggak kita yang memakan, kita yang dimakan. Itu juga terjadi dalam kehidupan bernegara, antar negara itu begitu.
sudah mulai pokoknya mementingkan negaranya masing-masing. Tidak ada yang mementingkan kepentingan dunia secara umum, secara global. Kebijakan apapun itu pokoknya menguntungkan negaranya, selesai. Sehingga pertimbangannya itu adalah oportunis. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rabbi fil manami. Aku melihat Tuhanku, kata Nabi, fil manami, di dalam mimpi. Apa bisa orang bertemu Allah di dalam mimpi? Bisa. Jangankan Nabi bertemu Allah di dalam mimpi. Imam Ahmad bin Hanbal yang menggawangi madhab Hambali, Imam Ahmad, seorang perawi hadis terkenal, itu sering bermimpi bertemu dengan Allah. Jadi mimpi kita itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Mimpi kita itu kalau memang hati kita itu bersih, asal itu iman kita kuat, kita orang yang bertakwa kepada Allah, sepenuhnya takwa, hakka tuqatih, mimpi kita itu akan menjadi media yang luar biasa. Mimpi kita itu kurang akurat, kata Nabi, karena kita itu sering bohong soalnya. Jadi kalau kepingin mimpinya akurat, ojo bujuan, kuncinya di situ. Terus membersihkan hati, jangan ada hasud, jangan ada dendam, dihilangkan itu penyakitnya. Tapi yang paling berpengaruh adalah ojo bujuan, jangan suka bohong. Kalau kita suka berbohong, mimpinya juga bohong. Mimpinya akan membohongi dirinya sendiri. Kuncinya, kata Nabi, ojo bujuan. Jadi daripada bohong wis meneng wae, ngempet. Tapi nek bendina itu bohong itu bocok wis nyego jangan, wah repot. Mimpinya tidak akan bermakna apa-apa, bahkan bisa menipu dirinya. Nah, Nabi bersabda, ra'aitu rabbi fil manami. Aku melihat Tuhanku di dalam mimpiku. Fasaqal hadis, dan menceritakan kepada hadis ila an qala ya Muhammad qultu labbaik. Allah di dalam mimpinya itu Allah memanggil, wahai Muhammad. Dipanggil kanjeng Nabi, jawaban Nabi apa? Labbaik. Baik, labbaik itu artinya nggih. Sendika dawuh. Jadi kalau orang haji umroh itu namanya talbiyah, itu artinya nggih. Kulo dugi, nggih. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik. Nggih. Jadi nek diceluk iku semahur, nggih. Terus yo gak semahur tok, labbaik itu kali moro, napa? Mendatangi yang manggil. Ya Muhammad, kata Allah. Lalu di dalam mimpi itu Nabi menjawab, labbaik, nggih Gusti. Qala, Allah kemudian berfirman, idza shallaita faqul Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbatni ilaika ghaira maftuni. Doa yang sudah terkenal ini. Ucapkan di dalam sholatmu, wahai Muhammad. Artinya ini wasiat ini juga kepada umatnya. Apa di dalam sholat itu? Berdoalah, memohon kepadaku. Nah, kita diajari ya, diajari oleh Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu fi'lal khairat, untuk bisa berbuat baik.
untuk bisa berbuat soleh. Ini luar biasa gitu. Doa ini menggambarkan kedudukan sesungguhnya kita sebagai hamba di hadapan Allah itu tidak punya daya apa-apa. Kalau Allah tidak takdirkan, kita tidak akan mampu. Kalau kita tidak ditakdirkan punya kesehatan, bisa berjalan, kita tidak akan bisa berjalan ke masjid ini. Memang kita bergerak, memang kita berjalan, tapi yang memungkinkan kita untuk berjalan itu kan Allah. Jadi jangan suka mengklaim, mengaku-ngaku semua usaha kita itu begitu. Amal soleh kita itu hasil jeripayah kita. Di sini Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, untuk berbuat. Kalau bagi Allah fa'il itu maknanya penciptaan. Kalau bagi manusia perbuatan. Fa'il itu orang yang berbuat. Tapi kalau diisnadkan kepada Allah itu menjadi pencipta. Kita memang bergerak, kita berjalan, tapi yang menciptakan, yang menciptakan gerakan itu Allah. Kita berjalan, tapi yang menciptakan perjalanan kita itu Allah. Kita hanya mungkin melakukan sesuatu pada yang Allah ciptakan. Kalau Allah tidak ciptakan, kita tidak akan bisa bergerak. Maka fi'lul khairat itu adalah kita bisa berbuat kebajikan. Semata-mata itu karena rahmat dan pertolongan Allah. Kita bisa ngaji malam ini itu karena pertolongan Allah, atas petunjuk Allah. Ini masih ada hubungannya sama sebelumnya tadi ya. Tawaduk gitu. Ojo ngedekno awake. Bahwa semuanya itu pertolongan Allah. Tidak ada rasa ujub sombong pada diri kita. Wa tarkul mungkarat, dan saya memohon ya Allah untuk bisa meninggalkan, menjauhi al-mungkarat, perbuatan yang mungkar, perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang membangkang kepadamu ya Allah. Sesungguhnya kita tidak mungkin bisa menghindari godaan perempuan sebagaimana Zulaikha menggoda Nabi Yusuf kalau bukan karena pertolongan Allah. Wanita yang sangat cantik, terhormat, punya prestis, berdua saja di kamar nggak ada orang yang melihat, sulit untuk orang menghindari itu. Tapi karena pertolongan Allah, memang Nabi itu disucikan, dilindungi oleh Allah, tidak terjadi perzinahan ataupun kemaksiatan itu. Maka kita harus minta kepada Allah untuk bisa menjauhi kemungkaran, kemaksiatan, terutama di zaman saat ini, di mana kita bisa melakukan kemaksiatan itu tidak perlu jauh-jauh dari rumah. Seseorang bisa berbuat jahat, bisa berbuat dolim dari dalam kamarnya. Orang bisa saja order komunikasi untuk pemesanan narkoba dari rumahnya, tidak perlu capek-capek transaksi di luar, sudah tinggal komunikasi, dikirim barangnya ke rumah. Nauzubillah. Begitupun minuman keras atau apapun lah, dari dalam rumah kita, tidak perlu keluar saat ini. Kita bisa berbuat maksiat yang semaksiat-maksiatnya,
pemesanan prostitusi itu juga online lebih tinggi daripada yang offline. Jadi watarokal mungkarat, kita memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan bisa menjauhi semua larangan-larangan Allah. Wa hubbal masakin, saya juga meminta ya Allah rasa cinta al-masakini kepada orang-orang yang miskin. Kita itu umumnya sukanya cintanya pada orang-orang kaya, Pak. Ada orang-orang kaya raya yang wangi, yang duitnya banyak, yang rumahnya bersih, mobilnya mewah, itu kita sifat kemanusiaan kita yang didominasi oleh hawa nafsu pasti arahnya ke sana. Pertemanan yang asik itu pertemanan sama orang kaya, jadi bisa jalan-jalan bareng kan gitu, bisa traveling bareng, bisa kuliner bareng. Kalau sama orang miskin apa repot, diajak ini nggak bisa. Jadi secara nafsu lebih condong kepada orang kaya daripada orang miskin. Maka kita memohon kepada Allah, wa hubbal masakin, berikanlah rasa cinta kepada orang-orang miskin. Nabi kita itu ya para jamaah sangat menyayangi orang-orang miskin. Saking sayangnya pada umatnya, tahu bahwa mayoritas umatnya itu nanti banyak yang miskin. Nabi itu akhirnya menempuh cara hidup yang sederhana. Padahal beliau itu kaya, sekaya-kayanya orang ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kaya loh, gimana panjenengan? Kaya, lebih kaya mana sama Nabi Sulaiman? Masih kaya Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman itu kekayaannya berapa sih, sok dihitung? Masih bisa dihitung. Kanjeng Nabi Muhammad gak bisa dihitung. Karena seluruh jagat raya ini diciptakan untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Sulaiman itu ada batasan, Pak, kekuasaannya sampai berapa, masih ada batasan. Dan Nabi itu gunung penanggungan ini dirubah jadi emas, Apa? Mau minta apa? Enggak perlu menggali emas, enggak perlu tambang, enggak perlu. Semua jagat raya ini, langit dan bumi ini diciptakan laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena Nabi Muhammad enggak akan diciptakan semua ini. Enggak. Ini semua untuk Kanjeng Nabi. Ini panggungnya. Dunia seisinya, langit dan bumi ini panggungnya Kanjeng Nabi Muhammad. Diciptakan untuk Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah itu berkehendak kaya raya, ya sudah. Tapi Rasulullah tahu bahwa dunia ini tuh murah bagi Allah, sangat murah. Karena saking murahnya Allah sampai memberikan kepada orang-orang kafir yang notabene tidak beriman dan tidak sholat. Andaikan dunia ini, harta ini berharga di sisi Allah, tidak mungkin diberikan kepada orang kafir, tidak mungkin. Karena sesuatu yang berharga hanya layak dimiliki oleh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Hanya itu, Pak. Sesuatu yang berharga itu hanya dimiliki orang yang beriman. Enggak mungkin orang yang tidak beriman itu dikasih. Lah kok dikasih ternyata? Berarti harta duniawi itu sama sekali tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma Kanjeng Nabi itu karena saking enggak tahu ya hakikat, karena saking tahunya hakikat harta dunia, beliau lebih memilih hidup sederhana dan tahu bahwa kelak umatnya itu banyak yang hidup sederhana, banyak yang miskin. Jadi beliau itu selalu membaturi umatnya. Itulah dari ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma
anitum, itu dari situ. Harisun alaikum bil mu'minina, karena Nabi itu dari kelompok umatnya sendiri. Sama persis, Nabi juga makan, Nabi juga menikah, Nabi itu juga ke pasar, ingin selalu membaturi umatnya. Sehingga beliau itu sangat mencintai umat-umatnya yang miskin, tapi miskin yang ridho ya. Karena ada juga orang miskin yang tidak ridho dengan rezekinya, tidak ridho dengan apa yang menjadi takdirnya. Jadi hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan, ya Allah, ketika engkau memang menghendaki terjadi pada hamba-hambamu fitnatan, ada fitnah, ujian, coba, bahaya, faqbatni ilaika, maka semoga engkau mengambil aku, ya Allah, ilaika, kepada engkau, ghairu maftunin, tanpa terkena fitnah atau coba tersebut. Terjadi tsunami, ya memang sudah takdirnya Allah, kita nggak bisa menghindar. Tapi ketika kita mati, kita kena bencana semacam tsunami atau gempa bumi, kita mati dalam keadaan syahid. Orang yang mati kena bencana tapi kondisi beriman itu syahid. Tapi kalau orang yang terkena bencana, dia dalam kondisi munafik, dalam kondisi tidak beriman, kufur, itu menjadi bencana yang sesungguhnya. Jadi orang yang terkena bencana, selama dia memegang keimanan kepada Allah, memegang agama ini dengan sungguh-sungguh, syahid di sisi Allah. Kematiannya adalah sebuah hadiah yang indah sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, ibna Adam kum ilayya amsi ilaika. Dalam sebuah hadis qudsi yang lain, Allah bersabda, Allah berfirman kepada Nabi, ibna Adam, wahai manusia, anak putu Adam, kum ilayya, berdirilah kamu kepadaku, madhep, berdiri madhep nang aku, Gusti Allah. Amsi ilaika, aku akan berjalan kepadamu. Yang Allah minta apa? Cuma berdiri, biar aku yang berjalan mendatangi. Wa amsi ilayya uharwil ilaika, berjalanlah kepadaku, aku akan menyambut dengan berjalan cepat. Ini salah satu hadis qudsi yang menjadi favoritnya para aulia. Kita itu tidak pernah bisa makrifat kepada Allah, tidak akan mungkin wusul kepada Allah, kecuali Allah sendiri yang mewusulkan, memakrifatkan kepada kita. Bukan kita yang mengenal Allah, tapi Allah lah yang mengenalkan dirinya kepada kita. Kita nggak mungkin Pak bisa kenal Allah, itu nggak bisa. Allah berfirman, kuntu kanzan makhfiyan, aku itu perbendaharaan rahasia dari segala rahasia, zat yang paling misterius. Begitu. Allah itu paling misterius, ya zat itu ya Allah. Tidak ada yang lebih misterius dari Allah. Tidak mungkin kita bisa mengenal Allah, menyingkap rahasia Allah, kalau bukan Allah yang menyingkap dirinya. Kata Allah, kamu berdirilah, karep soal, saya yang akan datang. Kita cukup berdiri ngadep kan jadi Gusti Allah. Berjalanlah padaku, aku akan menyambut dengan berlari. Berlari apa? Berjalan cepat, setengah lari. Kalau kamu datang dengan setengah lari, saya akan berlari cepat menyambut kamu. Yang dibutuhkan hanyalah kita itu karep enggak ngadep dengan Gusti Allah. Kita mau enggak untuk menempatkan hati kita hanya bersandar kepada Allah. Ini hadis yang luar biasa, hadis qudsi.
Ada yang lain, ada yang lebih rinci. Ini salah satunya. Ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, udkurni, ingatlah kepadaku. Saatan, sebentar saja. Min awali nahar, pada permulaan hari. Wasaatan min akhiri, dan juga sesaat di akhir hari. Artinya ingatlah kepadaku sebentar saja di pagi hari dan di sore hari. Kata Allah, akfika, aku akan mencukupi kamu, ma baina zalika, antara pagi dan sore tadi. Allah tidak minta seluruh waktu kita, tidak. Allah tahu kita itu gampang lalian gitu ya. Seneng sibuk dengan kehidupannya, sok sibuk dengan kegiatan aktivitasnya. Allah hanya minta sebentar saja, saatan, sak jam, setengah jam, duduk mengingat Allah pagi dan petang, pagi dan sore. Akfika, Allah akan cukupi antara pagi dan petang itu. Ya ibnu Adam, la ta'jizu, janganlah engkau lemah, malas, antusolli arba'a raka'atin, untuk melewatkan untuk sholat 4 rakaat min awalina hari, pada pagi hari. Akfika akhirahu, maka di akhir hari akan aku cukupi. Apa sholat 4 rakaat itu? Dalam hadis Nabi yang lain, ini kan hadis qudsi. Kalau hadis Nabi, 4 rakaat itu adalah sholat duha. Jadi minimal kita sholat duha itu 2 kali salam, 2 rakaat, 4 rakaat dicukupi sama Allah. Loh, ini yang dawuh Allah sendiri loh Pak. Yang dawuh Allah sendiri, hadis qudsi. Dan diperkuat dengan hadis Nabi yang lain. 4 rakaat. Allah tidak minta banyak, enggak, sesaat ya. 4 rakaat itu berapa sih? 5 menit mungkin ya. Like cepet ya iso kurang gitu. Kalau misalnya buru-buru. Dan waktunya panjang. Panjenengan bisanya jam berapa? Sekarang itu tuluk itu sudah jam 5 berapa? 17 apa 5, ya anggaplah 5.20 lah ya. Anggap 5.20. Duhanya berarti jam 6 kurang sudah waktu duha. Sudah bisa sholat duha. Sampai nanti duhur. Panjenengan longgarnya jam berapa? Saya masih nganter anak sekolah, masih mandiin anak saya. Ya monggo silakan, siapa yang melarang gitu. Tapi masa nanti setelah Anda mandi atau setelah Anda agak longgar, masa sih nggak bisa. Gitu kok minta dicukupi. Menyisihkan waktu 5 menit untuk Allah saja nggak mau. Kok minta dicukupi. Allah nggak minta banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha Allah ila Adam alaihissalam arba'a khisalin fihinna jima'ul khair laka. Ada 4 hal yang ketika dikumpulkan ya, di dalamnya itu terkumpul kebaikan bagimu wahai Adam, wali-walidika, dan kepada anak-anakmu. Khaslatun, yang pertama itu li, untukku. Ada 4 hal yang terkumpul kebaikan itu ya. 4 perkara. Perkara yang pertama itu li, untukku, kata Allah. Wa khaslatun lak. Perkara yang kedua untukmu. Wa khaslatun fima baini wa bainak. Yang ketiga adalah antara aku dan engkau, kata Allah. Wa khaslatun fima bainaka wa baina ibadi. Yang perkara yang terakhir adalah apa-apa yang diantara kamu dan sesama hamba, sesama manusia. Yang pertama terkait dengan Allah, yang kedua terkait dengan engkau, maksudnya
dirimu sendiri. Yang ketiga, antara aku dan engkau. Yang keempat, antara kamu dengan sesama hamba. Ammalati hiya li fatusaddiqoni. Adapun yang terkait dengan aku, fatusaddiqoni, maka apa? Ya, bersungguh-sungguhlah untuk teman serius kepada aku, kata Allah. Jadi sing temen nang aku Gusti Allah, sing temen, ojo dulinan, ojo setengah-setengah. Apapun itu, dalam hal ibadah, beriman, berdoa, meminta, sing temen, ojo sing asal-asalan. Jadi kalau sama Allah itu sing temen. Nek pancen njaluk, ya njaluk sing temen. Njaluk sing temen iki apa? Ya sing melas. Njaluk kok ambek sombong ngono. Nek njaluk ya sing melas, sing rasa fakir. Sing rumangsa gak duwe apa-apa, sing rumangsa lemah. Iku temen berarti. Nek ndongone rumangsa sik duwe, sik mampu. Iku setengah-setengah butuh. Lek setengah butuh ambek Allah ya tambah gak dikei. Semakin kita butuh semakin diberi sama Allah. Beriman juga begitu, sing temen. Ojo iman kok setengah-setengah. Kadang ning masjid nangis-nangis tapi yo engko nang Gunung Kawi nggawa pitik cemani. Nang masjid iya tapi nang Gunung Kawi yo ya iya iki temenan gak temen. Imane iku bingung sih ane. Jadi gak temen ngono ya wis tambah buyar. Sing temen wis mohro ning Gusti Allah, jungkung nang Gusti Allah. Ojo dicampur-campur. Wala tusyrik bi syai'an. Masalahnya musyrik mensekutukan Allah itu tidak hanya ke Gunung Kawi, Pak. Dalam hati kita itu menduakan Allah itu ya mensekutukan Allah. Jadi nek maca waqi'ah maca waqi'ah tok lillahi ta'ala. Ngono ae. Ojo ditambah-tambahi. Maca selawat, penting maca selawat sing khusyuk menghadirkan Allah dan Rasulullah titik. Khasiate opo gak usah direken. Jadi hati yang manunggal, hati yang apa? Tunggal, utuh. Wa amma tihyalaka fa amaluka ajzika bihi. Adapun yang untuk kamu fa amaluka ajzika, maka amal kamu itulah ajzika, maka aku akan balas bihi dengan amalmu itu. Ya. Yang terkait Allah pokoknya sing temen. Yang terkait dirimu amaliyahmu. Amaliyahmu akeh ono, mumpung jek urip akeh-akeh ono ibadah. Iku untuk awakmu kabeh. Amal iku kudu gawe Gusti Allah, bukan. Salat kita itu bukan untuk Allah, bukan, itu untuk dirimu sendiri, kata Allah. Lah apa Gusti Allah butuh amal kita itu ngapain? Allah itu maha kaya, kemarin sudah sampaikan. Allah itu maha segala-galanya, Allah tidak butuh apa-apa. Amalmu itu untuk dirimu sendiri. Iku sangu, bekal. Nek bekal iku nggawa sing akeh, engko iku tak bales. Itu yang terkait dengan dirimu. Wa ammal lati fi ma baini wa bainaka fa alaika du'a. Ini wa alal ijabah, antaranya aku dengan dirimu hubungannya tadi kan tentang Allah, benarkan imannya, tauhidnya, lalu dirimu amal yang banyak nanti akan aku balas. Yang terkait antara aku dengan kau, perbagus doanya, komunikasi sing enak, ini dungane sing enak. Jadi dungane sing mantep, sing yakin husnuzon kepada Allah. Ojo dongaku gurung dikabulno, ya gak dikabulno. Wa ammal lati fi ma bainaka wa baina ibadi fatashabahum kama tuhibbu an tashabuk. Yang terkait dengan engkau dan sesama hamba, kata Allah, ya, bersahabatlah
serawunglah bersahabat serawung sebagaimana dicintai ya. Engkau dicintai untuk diperlakukan sebagai sahabat, sebagai orang itu tadi nguwongno wong. Cara Jawa niku napa? Nguwongno wong. Ah dhewe kepengin diwongno ya kudu gelem nguwongno wong gitu. Kepengin dihormati ya hormatilah orang lain. Nek gak kepengin dilarani ojo ngelarani wong liya. Nek gak gelem disusahi ojo nyusahno wong liya. Nek kepengin disenengno ya senengno wong liya. Itu prinsip dari Allah Subhanahu wa taala dari hadis kutsinya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan 4 wasiat hadis qudsi yang kita baca ini tadi menyambungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya tujuannya memang Allah ingin intim kepada kita. Hubungan kita itu pengennya itu Allah itu sing raket gitu. Ngapunten ya. Mudah-mudahan ada nurnya, ada sirinya dari kita semua. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.